Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas materi dengan tema uji beda rata-rata. Sebelum kita membahas materi uji beda rata-rata, saya ingin mereview sedikit untuk analisis inferensial. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam, yaitu inferensial komparasi dan inferensial korelasi. Perbedaan antara komparasi dan korelasi adalah analisis komparasi itu digunakan dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Biasanya sering dinyatakan dalam bentuk perbedaan atau perbandingan. Sedangkan inferensial korelasi adalah analisis statistik yang digunakan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Nah, yang kali ini kita akan mencoba membahas uji beda rata-rata. Artinya kita melihat perbedaan. Dan ini adalah analisis inferensial dalam bentuk komparasi. Uji beda rata-rata ada dua macam. Ada uji beda dua rata-rata dan ada uji beda lebih dari dua rata-rata. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas uji beda dua rata-rata atau biasa disebut dengan uji beda dua min. Sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu perhatikan apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang sama atau berasal dari dua kelompok yang berbeda. Dikatakan dua kelompok yang berbeda bila salah satu kelompok tidak tergantung dengan kelompok yang lain. Misalnya, membandingkan rata-rata tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Artinya, tekanan darah sistolik orang desa tidak tergantung dengan tekanan darah sistolik orang kota. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan dua kelompok data berasal dari kelompok yang independen atau bebas. Kemudian, jika kita ingin melihat dua kelompok data sebelum dan setelah, contohnya, seorang dosen ingin melihat berat badan mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti program diet. Artinya, data diperoleh dari kelompok yang sama. Kondisi ini disebut dengan dua kelompok yang dependen atau berpasangan. Berdasarkan karakteristik data tersebut, maka uji beda dua rata-rata dibagi dalam dua kelompok, yaitu uji beda rata-rata independen dan uji beda rata-rata dependen. Tujuan dari uji beda rata-rata yaitu membandingkan atau membedakan apakah kedua min tersebut sama atau berbeda. Kemudian, tujuan lain adalah menguji kemampuan atau mengeneralisasi data hasil penelitian perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel atau kelompok. Untuk uji beda rata-rata digunakan untuk ukuran outcome yang kontinu atau variabel dependennya adalah variabel kontinu. Nah, uji beda rata-rata merupakan salah satu uji parametrik dengan syarat distribusi sampelnya harus normal, kemudian jumlah sampelnya minimal adalah 30. Jika distribusi data tidak normal, maka uji beda rata-rata pada analisis parametrik akan berubah menjadi non-parametrik.
dengan alternatif uji jika uji T berpasangan atau uji T dependent akan beralih ke uji Wilcoxon. Sedangkan uji T bebas atau T independent akan beralih ke uji Mann-Whitney. Pada kali ini kita akan mencoba membahas analisis uji T berpasangan. Nah, uji T berpasangan ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sebelum dan setelah intervensi, di mana pengujian ini digunakan untuk kelompok data yang sama. Syarat yang harus ada dalam uji ini adalah data berdistribusi normal, kedua kelompok data pair atau dependent, kemudian jenis variabel adalah numerik dan kategorik dengan dua kelompok. Jadi salah satu variabelnya adalah variabel kategorik. Prinsipnya, jika tidak ada perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah intervensi, maka rata-rata bedanya nilainya adalah 0, di mana hipotesis 0 berbunyi delta sama dengan 0. Dan hipotesis alternatif berbunyi delta tidak sama dengan 0. Uji statistik dilakukan dengan mengukur besarnya rata-rata perbedaan nilai ini terhadap standar errornya. Berikut adalah rumusnya, di mana T sama dengan delta dibagi dengan simpangan baku per akar dari N atau akar dari jumlah sampel. Nilai P ditentukan berdasarkan distribusi T dengan derajat kebebasan adalah jumlah sampel dikurang 1. Langkah uji untuk uji T berpasangan. Yang pertama, tentukan hipotesis. Hipotesis ada dua, ada hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif. Kemudian tentukan nilai alfa berdasarkan confidence interval atau estimasi interval. Kemudian lakukan uji. Hasil uji T atau T hitung bandingkan dengan T tabel untuk melihat nilai probabilitas. Kemudian ambil keputusan uji dengan membandingkan probabilitas dengan batas kritis alfa. Apakah probabilitas lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan alfa? Kemudian kita ambil kesimpulan dan interpretasi datanya. Contoh, suatu uji klinik, satu kelompok dilakukan untuk mengetahui efek obat hipertensi S dalam menurunkan tekanan darah sistolik pasien hipertensi. Pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum obat diberikan dan 1 bulan setelah obat diberikan, dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa adalah 0,05. Data hasil penelitian sebagai berikut. Di sini kita lihat ada 10 sampel. Ada 10 responden. Diukur tekanan darah sistoliknya sebelum diberikan obat dan setelah diberikan obat. Sebelum diberikan obat, kita lihat nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Rata-rata tekanan darah sistolik pada pasien sebelum diberikan obat adalah 155 dan standar deviasi adalah 14,5. 1 bulan kemudian setelah diberikan obat, diukur kembali tekanan darah sistoliknya. Dilihat bahwa rata-ratanya adalah 142,5 dan standar deviasinya adalah 12,7. Kemudian kita hitung selisihnya. Kita akan mencoba memasukkan berdasarkan langkah uji yang tadi sudah kita buat. Yang pertama, tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis kita tadi ada dua, ada hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif.
di mana hipotesis 0 adalah bunyinya tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan setelah diberikan obat hipertensi S. Sedangkan hipotesis alternatif berbunyi ada perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan setelah diberikan obat hipertensi S. Kemudian langkah kedua kita tentukan dulu nilai alfanya. Tadi sudah ditentukan bahwa nilai alfa adalah 0,05 berdasarkan confidence interval adalah 95%. Kemudian kita hitung nilai T-nya. Kita hitung nilai T-nya. Nilai T sama dengan delta. Ya, selisih rata-rata antara sebelum dan setelah diberikan obat hipertensi S adalah 12,5 dibagi dengan simpangan bakunya. Selisih antara standar deviasi sebelum dan setelah diberikan obat hipertensi, yaitu 13,6 dibagi dengan akar dari N. Jumlah sampel kita adalah 10. Hasilnya adalah 2,91. Ini adalah nilai T hitung. Kemudian kita akan melihat nilai T tabel dengan melihat degree of freedom atau derajat kebebasan. Degree of freedom ini diperoleh dari jumlah sampel dikurang 1. Jumlah sampel kita ada 10 dikurang 1, maka degree of freedom-nya adalah 9. Setelah kita peroleh nilai degree of freedom, kita lihat pada tabel T. Degree of freedom, kita lihat ke bawah. Tadi degree of freedom kita adalah 9. Kemudian probabilitas kita adalah kita ingin melihat dengan nilai alfa 0,05. Di sini ada dua probabilitas. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang di atas ini adalah probabilitas dua arah dan yang di bawah adalah probabilitas satu arah. Nilai T hitung kita tadi adalah 2,91. Dengan alfa adalah 0,05. Kita lihat pada degree of freedom 9, di mana letak 2,91. Nah, 2,91 itu berada antara 2,82 dan 3,249. Berarti data kita ada di antara dua probabilitas ini. Kita lihat ke atasnya, ini adalah probabilitasnya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai alfa kita. Ya, kita bandingkan dengan nilai alfa kita. Nilai T tabel yang kita peroleh adalah 2,82 lebih kecil daripada nilai T kita lebih kecil daripada 3,25. Sebenarnya dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kita bisa langsung bandingkan dengan nilai alfa. Tapi kita akan mencoba membuat interpolasi datanya. Sebenarnya berapa nilai probabilitas yang keluar dari nilai 2,91 ini? Oke. Jika teman-teman mahasiswa menggunakan Microsoft Excel, bisa dicari menggunakan fungsi berikut.
T distribusi, X adalah nilai T hitung, dengan degree of freedom yang tadi adalah 9, tail-nya adalah arahnya satu arah atau dua arah. Nah, di sini 2,91 adalah nilai dari T hitung, kemudian 9 ini adalah degree of freedom, dan 2 ini adalah dua arah. Maka nilai probabilitasnya adalah 0,017. Jika teman-teman mahasiswa tidak menggunakan Microsoft Excel, boleh menggunakan interpolasi di bawah ini. P-value 1 sama dengan P-value 1 dikurang dengan nilai X atau T hitung tadi, dikurang dengan X1 atau T tabel pertama, dibagi dengan X2 atau T tabel kedua, dikurang dengan X1 atau T tabel pertama, dikali dengan P-value pertama dikurang dengan alfa. Tadi alfa kita adalah 0,05. Kita coba. P-value pertama tadi kita peroleh di 0,01. P-value kedua kita peroleh di 0,005. Kita pakai P-value yang pertama. 0,01 dikurang dengan nilai T hitung kita tadi adalah 2,91. Dikurang dengan X1 atau T tabel pertama, 2,82. Dibagi dengan T tabel yang kedua, yaitu 3,25, dikurang dengan 2,82 atau T tabel yang pertama. Dikali dengan P-value yang pertama adalah 0,01, dikurang dengan nilai alfa. Nilai alfa kita adalah 0,05 tadi. Maka kita hitung. P-value kita adalah 0,018. 0,018 ini hanya selisih koma dengan 0,017 yang tadi kita cari pada Microsoft Excel. Jadi nilai probabilitas kita adalah 0,017 atau 0,018 untuk estimasi titiknya. Jadi sebenarnya yang mana nilai P-value kita? Kita boleh menggunakan nilai P-value yang pertama tadi, antara 0,01 dan 0,005, atau kita mau menggunakan berdasarkan Microsoft Excel 0,017, atau menggunakan interpolasi yang sudah kita gunakan 0,018. Tiga-tiganya benar. Oke, kita lihat menggunakan ketiganya. Kita bandingkan tiga nilai P-value yang tadi. P-value yang pertama adalah 0,01 lebih kecil daripada nilai T hitung kita, lebih kecil daripada 0,005. Yang kedua, 0,017. Dan yang ketiga, 0,018. Nilai alfa kita adalah 0,05. P-value yang pertama (0,01) lebih besar atau lebih kecil daripada nilai alfa. Jika dilihat, P-value yang pertama lebih kecil daripada nilai alfa. Kita lihat 0,005.
p-value untuk 0,005. Lebih kecil atau lebih besar daripada nilai alfa? Masih lebih kecil. Kemudian kita lihat nilai p-value yang kedua, 0,017. Lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Jika dilihat, nilai ini juga masih lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kita lihat nilai p-value yang terakhir adalah 0,018 dibandingkan dengan nilai alfa 0,05. Nilai p-value ini juga masih lebih kecil daripada nilai alfa. Maka keputusan uji kita adalah nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alfa. Sehingga kita ambil kesimpulannya, hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Ini dilihat kembali tadi untuk menggunakan hipotesis mana yang akan kita ambil. Jadi yang kita ambil adalah hipotesis alternatif. Sehingga interpretasi datanya adalah ada perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan setelah diberikan obat hipertensi S. Berikutnya kita akan melihat uji T dengan menggunakan SPSS. Data bisa dianalisis dengan melihat analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih pair sample t-test. Ini pair sample t-test. Nanti hasilnya akan seperti ini. Cara bacanya adalah rata-rata perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan setelah diberikan obat hipertensi S adalah 12,5 dengan 95% confident interval antara 2,7740 sampai dengan 22,22260. Nah, ini disebut dengan interval kepercayaan atau estimasi interval. Dengan nilai probabilitas atau p-value adalah 0,017. Artinya, ada perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan setelah diberikan obat hipertensi. Kesimpulan ini diambil berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh, di mana nilai P atau nilai probabilitas lebih kecil daripada nilai alfa, dengan nilai alfa adalah 0,05. Demikianlah materi uji beda rata-rata berpasangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.